Ya, cukup ya kajian kita hari ini. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaannya. Apa dong? Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dengan kan siapa nih? Pak Ustadz, Mbak Oca. Iya, Oca. Gimana, Cak? tadi kan Pak Ustadz ngomong taufik, rahmat, dan hidayah. Yang dimaksud taufik, rahmat, dan hidayah itu apa sih Pak Ustadz? Oh, iya, itu aja pertanyaannya. Ya. Ya, baik. Makasih ya, Mbak Oca. Iya, kita sering dengar kata rahmat, taufik, dan hidayah di kajian-kajian tuh. Biasanya Ustaznya ngomong gini nih, semoga Allah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini pertanyaan bagus nih, ya, karena banyak orang yang belum memahami apa sih sebetulnya arti dari tiga kata ini, dan memahami ini penting banget ya. Memahami dan mengerti arti atau makna dari tiga kata ini menjadi modal. Ya, modal apa? Modal suksesnya kita di majelis ilmu, gitu. Maksudnya apa, Pak? Sukses di majelis ilmu? Ya, maksudnya majelis-majelis atau kajian-kajian yang kita ikuti itu akhirnya bisa memberikan manfaat buat kita. Ya, karena Imam Malik mengatakan betapa banyak para penuntut ilmu yang menyia-nyiakan ilmunya. Itu maksudnya banyak orang yang hadir di majelis ilmu, ikut kajian gitu ya, tapi ilmunya semua sia-sia karena mereka hanya mendapatkan ilmu secara konten, tapi mereka tidak bisa mempraktekkan ilmu tersebut gitu ya. Nah, oleh karena itu begini penjelasannya ya, Cak ya. Kita mulai dari hidayah dulu ya. Hidayah, kemudian rahmat, kemudian taufik. Nah, tadi sudah dituliskan ya. Jadi gini, hidayah itu sama dengan huda atau petunjuk dari Allah. Oke. Ya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ya Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gitu ya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Sebagai apa itu Al-Qur'an diturunkan Allah? Huda linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Huda atau hidayah, itu artinya petunjuk tuh dari Allah. Ya, jelas ya. Nah, petunjuk hidayah ini bentuknya itu bisa berupa ayat-ayat, ya, bisa juga berupa hadis-hadis dari Rasulullah, atau bisa juga kisah-kisah yang penuh dengan hikmah, kisah para sahabat yang luar biasa gitu ya. Nah, itu bisa merupakan hidayah buat kita. Jelas ya. Nah, jadi kalau hidayah itu bentuknya adalah ayat atau hadis atau kisah-kisah, maka kemungkinan orang yang hadir ke majelis ilmu, kemungkinan mereka mendapatkan hidayah besar nggak? Persentasenya besar banget ya. Bisa jadi mereka pasti malah mendapatkan hidayah semuanya. Bisa jadi ya, mendapatkan hidayah dalam artian mendapatkan ayat atau hadis atau kisah-kisah yang penuh dengan hikmah. Jelas sampai di sini ya. Ya, itu hidayah. Nah, sekarang rahmat apa rahmat? Rahmat itu sesuatu yang Allah masukkan ke dalam hati kita, yang berfungsi untuk membuat hati kita menjadi lunak, hati kita melted, hati kita yang tadinya keras itu dengan masuknya rahmat Allah ke dalam hati kita itu bisa berubah tuh ya, menjadi lembut ya. Hati yang tadinya pendendam bisa berubah menjadi pemaaf. Hati yang tadinya nggak sabaran ya, emosional, itu bisa berubah jadi sabarnya luar biasa. Hati yang tadinya nggak pinter untuk bersyukur, dikit-dikit mengeluh, itu kalau sudah masuk rahmat Allah ke dalam hati kita, itu kita bisa berubah menjadi orang yang sangat cerdas, atau apa ya, cerdas tuh, smart gitu ya, untuk bersyukur kepada Allah. Nah, itulah rahmat. Ya, fungsinya rahmat adalah untuk membuat hati kita melunak sehingga hati kita bisa menerima hidayah itu. Udah dapat, setelah dapat diterima. Karena ada orang yang dapat hidayah kemudian dia tolak, dia nggak terima tuh hidayah. Ya, seperti kaum Samud, ya, kaum Samud itu diberikan hidayah sama Allah, tapi mereka memilih untuk menolak hidayah itu. Kenapa? Karena hatinya berpenyakit. Nah, untuk lebih memudahkan pemahaman
atau mengerti maksud dari rahmat ini, silahkan dibuka ya suratnya, surat Ali Imran ayat 159. Udah ditulis. Surat Ali Imran 159. Di situ Allah berfirman, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Yang artinya hanya berkat rahmat dari Allah lah engkau dalam kurung Muhammad bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Oh ya. Jadi rahmat Allah itu fungsinya adalah untuk membuat hati kita menjadi lunak dan lembut, sehingga kita berubah menjadi orang-orang yang lebih baik, yang lebih sopan, yang lebih sabar, yang lebih pemaaf, yang lebih bersyukur, dan seterusnya. Jelas ya? Jadi akhlak yang baik itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena faktor gen, bukan ya. Jadi akhlak yang baik itu mutlak karena rahmat dari Allah yang dimasukkan ke dalam hati kita. Jelas? Oke. Gimana caranya supaya rahmat itu bisa masuk ke dalam hati kita? Atau apakah setiap orang yang hadir di majelis ilmu pasti mendapatkan hidayah plus rahmat dari Allah? Jawabannya tidak. Ya, nggak semua orang yang datang ke pengajian itu dirahmati sama Allah. Karena untuk mendapatkan rahmat dari Allah itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Silahkan buka surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 204. Ya, surat ke-7 ayat 204. Oke, silakan dibuka ayatnya. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Oh, jadi ternyata cara mendapatkan rahmat Allah di majelis ilmu itu dengan menjaga sikap kita ketika kita hadir di majelis ilmu, atau dengan cara beradab ketika kita hadir di majelis ilmu. Apa adabnya? Ketika ustadznya menjelaskan satu ayat atau hadis atau bercerita tentang kisah-kisah para sahabat yang penuh dengan hikmah, kita sebagai audien, ya, sebagai murid, sebagai yang mendengarkan atau mustami, maka kita harus diam. Tuh, fastami ulahu, diam, bukan ngobrol. Diam, bukan mainan HP. Diam, bukan jualan. Diam, bukan ngevlog. Hai guys, gue lagi ngaji nih, dan seterusnya. Bukan update status, bukan balas chatting. Disuruh diam. Kemudian waan situ, kemudian perhatikan, dengar dan diamlah, gitu. Ya, disuruh dengerin, bukan disuruh main-main. Ya, jadi wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, maka diam, ya, fastami, dengarkan dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Oh, ternyata cara kita agar mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus diam dan dengar apa yang diucapkan atau yang disampaikan oleh guru kita, ya, di majelis ilmu. Maka kalau guru sedang menjelaskan kemudian kita bikin penjelasan tandingan di belakang, kalau guru sedang memberikan tausiah kemudian kita bikin tausiah tandingan di belakang, ngobrol dengan teman kita, balas chatting dan sebagainya, maka syarat dan ketentuan berlaku. Artinya rahmat tidak jadi Allah masukkan ke dalam hati kita. Itulah sebabnya tidak semua orang yang hadir di majelis ilmu itu dirahmati sama Allah. Terus siapa yang dirahmati? Hanya orang-orang yang beradab yang dirahmati sama Allah, yang bisa menjaga sikapnya, gak berisik, gak ribut, diam, memperhatikan dan mencatat. Maka bisa jadi ngajinya barengan 10 orang, hasilnya beda tuh. Yang 8 berubah menjadi baik, yang 2 tetap aja comel, tetap aja smart untuk ngegibahin orang dan sebagainya. Kok bisa begitu? Bisa jadi karena pada saat di kajian dia nggak diem dan dia tidak memperhatikan. Jelas? Jelas. Itu rahmat.
Taufik apa taufik? Nah, taufik ini juga menentukan nih. Taufik itu artinya pertolongan dari Allah, ya. Kalau kita nggak ditolong sama Allah, meskipun kita sudah paham dan kita sudah menerima, kita tidak bisa mempraktekkan, ya. Kita tidak akan bisa menggunakan ilmu yang sudah kita pahami tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa sih orang yang tidak diberi taufik oleh Allah? Contohnya, kira-kira semua umat Islam paham nggak bahwa sholat subuh itu wajib hukumnya? Paham ya? Dah, tahu kan? Tahu. Tapi apakah semua umat Islam sholat subuh berjamaah ketika waktu subuh datang? Enggak. Ada yang nggak sholat sama sekali, gitu kan? Walaupun rumahnya di depan masjid, persis tetanggaan sama masjid. Toanya ngadep ke rumah, persis di depan kamar dia lagi. Itu kalau nggak dapat taufik dari Allah, mau sekencang apa volumenya, tetap aja dia nggak akan bisa sholat subuh. Artinya kemampuan kita untuk bisa mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan atau hidayah yang kita dapatkan di majelis ilmu, kemudian ditambahkan rahmat dari Allah, ada faktor penting yang mesti kita dapatkan, yaitu pertolongan dari Allah. Maka jangan sepelekan pertolongan Allah, ya. Sholat subuh tuh kelihatannya gampang. Buat siapa? Buat yang ditolong sama Allah. Kalau nggak ditolong sama Allah, biarpun tetangga nama masjid, dia nggak bisa. Ya, hadir ke majelis ilmu itu kelihatannya gampang. Cuman keluar rumah, jalan, masuk masjid. Iya, gampang. Buat siapa? Buat yang ditolong sama Allah. Buat yang nggak ditolong sama Allah, yang tidak diberikan taufik sama Allah, meskipun tinggal depan masjid, kajian setiap hari ada di masjid itu, dia nggak bisa hadir tuh, bukan karena alasan yang syar'i. Jadi jelas tidak ya? Apa itu hidayah, apa itu rahmat, apa itu taufik. Dan taufik ini perlu kita minta sama Allah. Ya Allah, tolong saya untuk bisa menerima hidayah ini dan bisa mempraktekannya. Jangan nggak minta tolong. Ya, karena minta tolong untuk bisa beribadah itu konsep dalam agama kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, ya Allah. Oke, yang bisa disampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.